anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat terus ya. Belajar lagi yuk. Kali ini kita akan membahas tentang peran iptek pada kegiatan ekonomi. Iptek, apa itu ya? Yuk, simak terus videonya. Coba deh kalian tanya sama orang tua kalian, pasti deh teknologi zaman dahulu sangat berbeda dengan zaman sekarang. Sekarang lebih maju kan? Gambar di atas merupakan contoh produk dari hasil teknologi yang senantiasa berkembang sesuai dengan kemajuan teknologi. Kalau lihat gambarnya jangan keliru ya, mana yang manusia, mana yang robot. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di suatu negara menggambarkan majunya negara tersebut. Apa sih iptek itu? Ilmu pengetahuan muncul sebagai akibat dari berkembangnya aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Ilmu pengetahuan dan teknologi diartikan sebagai suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Perkembangan iptek saat ini membawa manfaat yang luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Teknologi semakin canggih. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan bermunculan teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Coba lihat gambar di samping. Gambar itu menunjukkan bahwasannya perkembangan iptek dapat memfasilitasi kegiatan usaha semakin lancar sehingga dapat menimbulkan kesejahteraan bagi masyarakat. Secanggih-canggihnya teknologi bisa berdampak positif dan negatif loh. Apa aja ya? Dampak positifnya dulu ya. Iptek itu dapat memenuhi kebutuhan, dapat untuk lebih cepat dan mudah, supaya informasi juga lebih luas, bisa juga menambah wawasan. Penjelasannya simak terus ya. Seperti sekarang ini, iptek sangat berpengaruh terhadap kebutuhan manusia. Jadi nggak perlu kemana-mana, sudah bisa belanja dari rumah. Dengan perkembangan iptek dapat membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Contohnya tuh gambar di samping. Dari segi transportasi, teknologi membuat transportasinya lebih cepat dan lebih mudah. Dengan teknologi dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Sekarang ini siapa aja dapat mencari informasi di internet dimanapun mereka berada. Dampak positif yang ini dengan teknologi dapat menambah wawasan seseorang. Seseorang dapat belajar atau menambah wawasannya dengan memanfaatkan internet dan informasi seperti yang kalian lakukan saat ini. Ada positif, ada negatif. Nah, berikut ini dampak negatif dari iptek itu sendiri. Membuat seseorang menjadi negatif pola pikirnya, kemudian muncul polusi, membuat seorang jadi malas dan adanya kerusakan. Lihat detailnya ya. Ternyata teknologi itu dapat membuat pola pikir masyarakat yang negatif loh. Akhirnya mereka menggunakan info tentang teknologi itu untuk hal-hal yang kejahatan. Bener sih, teknologi itu dapat memacu munculnya industri. Tapi kalau tidak diolah dengan bagus, teknologi bisa membuat polusi, baik itu di air, di udara, maupun di darat. Kau pernah ngerasain gak sih ngerasa malas gara-gara dipermudah dengan teknologi? Kemudian akses dapat membuat orang jadi malas, sehingga rentan gemuk, mudah sakit, juga bisa membuat orang jadi tertutup, kecanduan. Parahnya lagi, kalau si iptek tidak diatur, bisa membuat kerusakan loh. Misalnya kerusakan lingkungan alam akibat semakin banyak industri yang membuang sampahnya sembarangan. Ini jangan sampai ya. Di bidang ekonomi sendiri, iptek itu berperan loh. Iptek itu kan hasil dari kebudayaan manusia yang memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitasnya. Perkembangan iptek memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi yang kegiatannya ada produksi, distribusi, konsumsi. Perannya apa aja ya? Yuk disimak lagi. Produksi itu berkaitan dengan industri. Nah, si iptek ini dapat menunjang kegiatan terutama pengadaan mesin-mesin
produksi, bahan-bahan produksi, dan bahan penolong untuk berproduksi. Dengan teknologi, barang yang dipesan konsumen akan cepat sampai deh. Konsumen juga sangat tertolong dengan adanya iptek. Mereka bisa mencari barang kebutuhan setiap saat. Kesimpulannya bahwa ilmu pengetahuan diartikan sebagai ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Ilmu pengetahuan ini punya dampak positif dan negatif dan sangat berperan pada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Terima kasih anak-anak untuk belajar kali ini, kalian semuanya hebat. Nah, untuk saat seperti ini perlu tips khusus agar sukses belajar online. 1. Tempatnya dibikin yang nyaman. 2. Siapkan perangkat dan bukunya. 3. Atur waktu termasuk untuk istirahat. 4. Jaga kebersihan dan nutrisi badan. Dan cari teman agar lebih menyenangkan. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!